Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk mengapresiasi serta bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Seluruh umat manusia berhak mengemban pendidikan setinggi-tingginya. Begitupun bagi mereka yang terlahir kurang beruntung, namun berkat tekad dan semangat yang kuat, mereka mampu membuktikan keberadaan mereka yang istimewa. Lantas, bagaimana dunia pendidikan bagi mereka anak-anak yang luar biasa ini? Selengkapnya di Connects on Street. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, namaku Manda dari Connects Media. Bapak dengan? Didi Rudianto. Oke Pak Didi. Hai Manda, salam kenal. Aku Naisha dari Pri Kecil. Hai, perkenalkan nama aku Giselle dari Pri Kecil. Nah, kan kita lagi mau bawain konten tentang Hari Pendidikan Nasional nih Kak. Nah, kayaknya ini berhubungan banget nih sama Pri Kecil. Boleh nggak sih Kak ceritain sedikit tentang Pri Kecil itu apa sih? Oke, untuk Pri Kecil sendiri, Pri Kecil merupakan sebuah komunitas kecil di mana di sini kami bertujuan untuk membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia, terutama kepada anak-anak. Kegiatannya itu kurang lebih kita mengajar anak-anak ke panti asuhan dan juga anak-anak jalanan, gitu. Nah, kami ingin mewawancarai Pak Paulus terkait guru sebagai guru SLB, betul ya? Apa motivasi Pak Paulus untuk menjadi guru? Motivasi saya untuk menjadi pengajar ya karena saya suka untuk mengajar. Ada ilmu yang mungkin kalau di tempat lain saya mungkin sudah tahu, tapi kalau di sini saya belum tahu, dan saya bersyukur sekali kalau saya ada di sekolah ini, saya bisa mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Jadi itu juga motivasi saya. Yang satu, yang utama nih, saya ingin membaktikan jiwa, raga saya, ilmu saya, hidup saya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, di mana orang lain itu atau yang lain hanya memicikan sebelah mata. Ya, anak begitu, apa sih yang mau diajarin? Kalau bagi saya tidak. Dia manusia sama dengan yang lain. Dia anak-anak sama yang membutuhkan pendidikan yang sama. Baik pendidikan secara mental, rohani, yang lainnya fisik dan lainnya sama. Kenapa sih mau mengajarkan pada anak-anak jalanan ini? Kalau misalnya apa yang bikin pengen untuk ngajar itu karena aku merasa sebagai orang yang cukup beruntung dalam artian aku bisa menempuh pendidikan yang cukup baik. Kenapa? Pas aku ngeliat di sekitar aku ada banyak anak-anak kecil yang sebenarnya aku punya ini ilmunya untuk di-share gitu. Kenapa aku nggak menjadi orang itu gitu. Nah, kalau di Pri Kecil ada nggak sih metode pengajaran spesifik gitu Kak? Untuk metode pelajarannya itu biasanya di sini kami menggunakan fun learning, di mana fun learning itu kita mengkombinasikan antara pelajaran biasa dan juga dibarengi sambil bermain. Jadi contohnya misalnya kita ingin mengajarkan mereka tentang warna, tentang bentuk. Nah, ini pembelajaran ini kita barengi juga dengan permainan atau kita membuat sebuah karya. Kenapa dibikin kayak gitu? Sebenarnya karena kita tahu semangat mereka mungkin untuk belajar itu nggak setinggi anak-anak seumuran lainnya, karena mungkin mereka udah terlalu tertinggal gitu. Jadi kita bikin gimana sih caranya supaya kita nggak konsepin pembelajaran ini mereka tuh nggak ngerasa kayak belajar tapi kayak main. Iya, jadi metode kita itu kita menggunakan task analisis ya. Jadi ketika kita mengajar itu kita bagi menjadi potongan-potongan kecil gitu supaya kita tahu kemampuan anak itu bisa maju. Metode yang kami gunakan di sini bermacam-macam. Salah satunya metode klasikal. Metode klasikal digunakan ketika pembelajaran umum dan bisa diikutin oleh semua anak. Contohnya, misalnya kayak kegiatan Hari Pendidikan Nasional itu boleh klasikal. Semuanya kita kasih pelajaran, dilihatin video-videonya dan lain-lainnya. Yang keduanya misalnya klasikal di sini pelajaran misalnya ADL yang tadi, Activity Daily Living, klasikal. Tapi ada lagi kegiatan yang individual. Misalnya anak yang udah bisa nulis, yang tidak bisa nulis, hanya bisa titik-titik, itu individual. Sesuai dengan
LPP-nya. Menurut Kak Gisel, kesulitannya tuh apa selama mengajar ini? Untuk kesulitannya mengajar anak-anak jalanan itu lebih sering aku temuin semangat belajar mereka yang sangat-sangat variatif. Ada yang benar-benar masih antusias untuk belajar, ada juga yang emang udah nggak peduli lagi sama pendidikan gitu. Sampai dari kitanya yang harus putar otak nih gimana caranya supaya mereka punya semangat lagi untuk belajar. Nah, menurut aku di sini kesulitannya gimana cara pre-kecil untuk memposisikan diri terhadap mengajar anak-anak tersebut gitu. Pastinya kan kita ada perbedaan nih cara mengajar kita kepada anak TK dan juga kepada anak SD. Nah, menurut aku kesulitannya di situ sih. Koordinasi, komunikasi antara guru, orang tua, dan tenaga profesional yang berkaitan. Karena kalau di sekolah luar biasa ini kami bekerja kan secara tim ya. Sulit sih banyak, tapi sebagai pendidik tidak ada kata sulit. Karena kita mesti mengetahui sela-selanya. Anak kemampuannya ini apa sih? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kalau anak SEB dia ada mut-mutan. Boleh gak Kak diceritain salah satu momen kegiatan mengajar yang Kak Gisel alamin? Waktu itu aku berkunjung ke salah satu sekolah alternatif anak jalanan, terus ternyata anak-anaknya sesemangat itu untuk belajar. Bahkan mereka pas kita mau pulang mereka kayak, ayo Kak lagi, masih mau belajar lagi gitu. Itu kita senang banget sih sebagai pengajar di situ. Nah, boleh nggak sih Pak diceritain tentang mungkin pencapaian anak-anak di sini atau Ya, di sini anak-anaknya prestasi yang menonjol, misalnya ada yang bisa jadi pelukis. Oh. Kemudian ada yang lulusan dari sini juga ada yang bisa menjadi dokter. Pernah kontes anak yang berkebutuhan khusus dengan yang normal, cara menembak, bukan nembak ya, tinggi pohon ini dengan ditembak berapa tingginya itu. Kan ada rumus itu ya. Betul. Pernah itu umum Anak dengan yang SLB. anak B kebutuhan khusus, yang B yang benar. Makna dari kegiatan mengajar ini? Buat saya ini adalah sebuah perjuangan di mana kita ini bukan dituntut, mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak anak berkebutuhan khusus ini menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Setidaknya dia berguna bisa buat diri dia sendiri gitu. Mendidik itu bukan hanya kita mentransfer pengetahuan saja, tapi kalau di Betul. sini itu mendidik itu kita berusaha supaya anak ini bisa pengetahuannya sudah bisa dikuasai, tetapi attitude-nya, kemudian behave-nya, kemudian tingkah lakunya dia itu juga berkembang. Pahala Oh, betul. untuk nanti bekal ke sana. Sama anak ini gak punya, anak ini dosanya nggak ada, bersih gitu, karena nggak tahu mana benar mana salah, mana yang baik mana yang benar, tapi anak ini kita menuju ke arah yang baik semuanya gitu mendidik. Menurut aku gak jauh-jauh dari bersyukur sih. Bukan cuman kita yang berbagi ilmu ke mereka, aku juga banyak banget belajar dari mereka. Dan mungkin kita kayak banyak ngerasa kurang, banyak ngerasa kok dia gini ya, kok dia gitu. Tapi kalau misalnya kalian ketemu sama anak-anak jalanan tuh kalian bisa jauh lebih ngerasa bersyukur lagi. Apa sih harapan yang ingin Kak Naisa sampaikan untuk pendidikan atau para pendidik dan masyarakat di Indonesia? Oke, untuk harapannya dari aku pribadi semoga mungkin untuk perkecil dulu, dimana kita semoga bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih memberikan kebermanfaatan lagi ke banyak orang. Dan harapannya juga semoga pendidikan di Indonesia bisa semakin meningkat gitu, dan juga kesadaran akan pentingnya pendidikan dari masyarakat Indonesia juga bisa lebih berkembang agar kita bisa sama-sama membantu dan juga memberikan motivasi kepada anak-anak untuk selalu belajar. Saya sih berharapnya kalau ada orang tua, mari kita melihat anak-anak kita itu punya potensi-potensi ya, dan multiple intelligence itu kita harus membuka mata kita.
Harapan pertama saya untuk anak pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Sikdiknas pendidikan di Indonesia ini, tolonglah anak yang berkebutuhan ini jangan pilih kasih, jangan dianaktirikan sama. Ketika anak-anak setelah selesai sekolah nih ya, tolonglah perusahaan apa, departemen apa gitu, membuat sebuah perusahaan yang khusus buat anak-anak apa ya, dapat kesempatan untuk bekerja, menghasilkan uang sendiri. Nggak usah yang teknologi yang tinggi-tinggi lah. Contohnya misalnya ada sebuah pabrik garmen yang untuk anak LB ini, anak kebutuhan khusus ini hanya untuk nempelin kancingnya aja, apa nempelin bonekanya aja. Kepengen gitu saya ada gitu ya. Jadi jangan setelah selesai sekolah, ya Allah, kembali lagi ke rumah lagi. Untuk para pengajar di Indonesia, semangat terus dan tentunya jangan berhenti untuk berbagi ilmu sekecil apapun ke anak-anak jalanan, dan harapannya untuk pendidikan Indonesia semoga semakin merata lagi, semoga kesenjangan-kesenjangan pendidikan yang ada semakin menipis, dan untuk anak-anak jalanan semangat terus karena kita di sini masih mau kok ngajarin kalian. Oke deh Kak Gisel, keren banget sih. Terima kasih ya atas waktu dan jawabannya. Makasih juga, thank you. Terima kasih juga. Pendidikan adalah hak segala bangsa tanpa memandang adanya perbedaan. Pendidikan harus terus diperjuangkan oleh segala umat manusia. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita terus belajar demi masa depan yang lebih baik.